Halo amigos parantos kumaha damangos, balik lagi di Gayakin Movie, dimana pada video kali ini kita masih akan melanjutkan alur Noragami Season 2 yang kali ini akan menceritakan pertarungan besar antara Dewa Bencana Yato yang akan melawan Dewa Perang terkuat Bisamon. Siapakah yang akan menang? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Season kedua dimulai oleh Bisamon yang bermimpi buruk di mana ia melihat seluruh harta sucinya sedang dihabisi oleh seseorang. Sementara ia yang terkena kutukan gak bisa menolong mereka, dan orang yang ia mimpikan itu gak lain adalah Yato sang Dewa Bencana. Yato sendiri saat itu sedang bertugas menjaga seorang bayi bersama Yukine, hingga roh Hiyori lalu datang ke tempat mereka bekerja. By the way, yang belum tahu, Hiyori ini bisa melacak Yato hanya dengan mencium aromanya ya guys, makanya ia selalu bisa tahu keberadaan sang dewa. Sialnya, saat mereka sedang senang merawat bayi itu, lalu datang seekor ayakasi besar berbentuk boneka kelinci. Beruntung, Hiyori dengan cepat menendang sang siluman sampai terjatuh. Yato kemudian menebas ayakasi tersebut, walau anehnya siluman itu bisa kembali beregenerasi, membuat Yato sadar jika sang ayakasi tercipta dari gambaran sang bayi sendiri melalui cermin. Ia bilang jika bayi itu ingin sekali punya teman bermain, dan karena keinginan kuatnya, ia pun gak sengaja memanggil siluman dari dalam cermin, walau Yato heran kenapa seorang bayi bisa memanggil seekor ayakasi kuat. Yang bahayanya, jika dibiarkan, si ayakasi bisa merasuki ibu bayi tersebut dan menghabisinya. Yato pun lalu meminta Hiyori mengarahkan si bayi ke cermin di mana ia akan menebas bayangan anak tersebut, dan bener aja karena dengan cara itu ia berhasil memusnahkan sang ayakasi. Namun setelahnya Yato nggak sengaja melihat topeng yang pernah dipakai Nora ada di sana juga. Berpindah ke sisi lain kota yang saat itu ada seorang roh wanita yang sedang diburu oleh sekelompok ayakasi. Beruntung Bisamon sedang ada di sana juga dan langsung menyelamatkan roh gadis tersebut. Setelah mengalahkan ayakasinya, Bisamon pun mencoba menyembuhkan roh gadis tadi yang hampir terkontaminasi oleh sel siluman, dan setelah berhasil, ia pun lalu menjadikan roh gadis itu sebagai harta sucinya yang diberi nama Ryuki. Walau gadis itu berubah menjadi bentuk cermin pecah yang katanya roh yang udah pernah terkontaminasi oleh ayakasi nggak akan bisa jadi harta suci sempurna. Namun Bisamon tetap menjadikannya harta suci untuk menyelamatkan gadis tersebut. Scene lalu berpindah pada Yuki yang sedang sendirian dan tiba-tiba disapa oleh seorang pemuda, di mana pemuda itu bisa melihat Yuki karena ternyata ia pun merupakan harta suci milik seorang dewa. Balik lagi ke Bisamon yang membawa Ryuki ke tempat tinggalnya, di mana gadis itu langsung disambut baik oleh harta suci lainnya, kecuali satu orang gadis bernama Aiha yang menatap sinis pada kejadian tersebut. Bahkan saat Bisamon memerintahkan salah satu harta suci bernama Suguha untuk menemani Ryuki berkeliling, gadis itu sampai mengikuti mereka. By the way, di sini selain 7 harta suci utama yang sering Bisamon bawa ke medan pertempuran, ia juga punya banyak harta suci lain, walau sang dewi rata-rata menjadikan mereka harta suci atas dasar kasihan dan ingin ia ajak tinggal bersama seperti yang Bisamon lakukan pada Ryuki tadi ya guys. Setelahnya, Bisamon jujur pada Kazuma jika tubuhnya udah sedikit terkontaminasi, dan itu disebabkan karena Bisamon terlalu banyak menampung roh yang ia jadikan harta sucinya. Namun ia punya seorang harta suci sekaligus dokter bernama Kugaha yang selalu membuat obat untuk sang dewa perang. Saat sedang berendam, entah tahu dari mana Kugaha memberitahu Bisamon jika Kazuma pernah pergi tanpa izin untuk menyelamatkan Yato dalam ritual penyucian. Namun Bisamon gak percaya begitu aja pada kata-kata si Kugaha. Berpindah pada Yuki yang udah mulai berteman dengan harta suci yang diketahui bernama Suzuha, di mana ia merupakan salah satu harta suci milik Bisamon juga. Tanpa mereka sadari, Kugaha ada di dekat lokasi keduanya sambil memegang topeng seperti milik si Nora. Dan bener aja karena nggak lama ia pun didatangi oleh mantan harta suci milik Yato tersebut. Dan di sini Kugaha bilang jika ia akan memanfaatkan Yato untuk menjalankan rencananya. Beralih ke Yuki yang memberitahu Yato jika sekarang ia udah punya teman, membuat Yato curhat dengan Tenjin jika mempunyai teman pasti akan membawa masalah pada Yukine di kemudian hari. Setelahnya, Yato dan Yuki ditugaskan Tenjin untuk membasmi seekor ayakasi raksasa, namun setelah selesai Yuki yang sekarang udah punya teman langsung pergi meninggalkan Yato begitu aja. Yukine pun menemui Suzuha yang sedang menanam di sebuah lahan kosong di mana ia sangat menyukai tanaman, bahkan sampai merawat sebuah pohon sakura yang udah hampir mati.
Yang katanya pada 30 tahun lalu, Suzuha sempat punya teman seorang anak manusia bernama Tomoko yang bisa melihatnya dan menyukai tanaman juga, di mana mereka berteman sampai Tomoko beranjak dewasa dan pernah berjanji akan melihat pohon sakura itu tumbuh suatu hari nanti. Namun ternyata manusia akan kehilangan ingatan mereka tentang dunia roh seiring berjalannya waktu, dan karena itu Tomoko juga melupakan janjinya pada Suzuha. Namun Suzuha tetap berniat merawat pohonnya dengan harapan jika suatu hari Tomoko melihat pohon itu, gadis itu akan mengingat dirinya. Cerita Suzuha ternyata sangat mempengaruhi Yukine yang takut jika semakin Hiyori dewasa maka gadis itu akan melupakan mereka. Tanpa ia tahu, di sisi lain Suzuha udah dihabisi Kugaha yang memerintahkan beberapa serigala, membuat Bisamon yang merasakan satu harta sucinya telah tiada merasakan kesakitan juga. Keesokan harinya, Yukine pergi ke pohon sakura untuk mengenalkan Hiyori pada Suzuha. Namun tentu harta suci milik Bisamon itu udah nggak berada di sana. Tanpa Yukine tahu, Yato yang mengkhawatirkan dirinya ada di tempat itu juga. Balik lagi ke Bisamon yang melihat bunga layu di rumahnya membuat ia tahu jika yang tewas adalah Suzuha karena selama ini Suzuha lah yang merawat bunga tersebut. Ia pun lalu bertanya pada beberapa harta suci yang selama ini dekat dengan Suzuha, namun mereka juga nggak tahu keberadaan anak itu. Malam harinya saat Bisamon tertidur, Kazuma nggak sengaja melihat kutukan di tubuh tuannya itu semakin membesar, dan karena hal tersebut, sebagai pemimpin harta suci yang lain, Kazuma langsung mengumpulkan semua temannya untuk melakukan pemeriksaan tubuh karena ia khawatir ada salah satu dari mereka yang udah terpengaruh oleh Ayakashi. Ia memerintahkan Kugaha untuk melakukan pemeriksaan walau nggak ada satupun dari tubuh mereka semua yang udah dirasuki oleh Ayakashi, termasuk tubuh si Kugaha sendiri. Membuat Kugaha berkata sebagai tangan kanan Bisamon, Kazuma udah salah perhitungan. Hingga nggak lama Bisamon juga datang ke tempat itu, walau yang aneh kutukan di tubuh sang dewa perang tahu-tahu udah nggak terlihat lagi. Membuat Kugaha makin mengintimidasi Kazuma yang ia bilang nggak mempercayai teman-temannya sendiri. Berpindah ke pohon sakura di mana Yato ada di sana karena ia bisa merasakan hawa Ayakashi di pohon tersebut, dan karena itu Yato bisa menebak jika Suzuha udah dihabisi di tempat itu. Kugaha juga lalu datang membuat Yato tahu jika pria itulah yang udah menghabisi si Suzuha. Bukannya mengenalkan diri, Kugaha malah berusaha menghasut Yato dengan bilang berapapun permohonan orang yang udah dikabulkan sang dewa bencana, para manusia itu nggak akan pernah mengingatnya. Kugaha pun lalu menyerang Yato, namun walau tanpa harta suci, sang dewa bencana bukanlah tandingan untuk si Kugaha. Membuat sang dokter mengeluarkan satu Ayakashi besar, walau kemudian ia pun meninggalkan Yato begitu aja. Setelahnya, Kugaha berbincang dengan Nora dan berkata jika Yato emanglah dewa yang ia butuhkan untuk menghabisi Bisamon. Setelahnya, Kugaha memeriksa tubuh Aiha yang ternyata baru aja terkontaminasi oleh Ayakashi. Dikarenakan Aiha iri hati pada Suguha yang seorang harta suci baru tapi udah jadi salah satu senjata andalan si Bisamon. Padahal dirinya sangat ingin diperhatikan oleh Bisamon juga. Sementara Kugaha yang ingin memanfaatkan keadaan berkata jika ada satu cara untuk membantu tuan mereka tersebut. Keesokan harinya, Kazuma meminta maaf pada Sugaha karena udah memerintahkan teman-temannya untuk melakukan pemeriksaan badan. Kugaha lalu memberitahu pria itu jika dirinya menyelidiki dunia manusia dan menemukan fakta jika Suzuha udah dihabisi oleh gerombolan Ayakashi. Dan karena itu ia bilang Bisamon pasti sedang memendam kesedihannya seorang diri, membuat Kazuma bergegas ke dunia manusia untuk mengecek kebenaran berita tentang Suzuha. Di sisi lain, Yukine yang belum tahu Suzuha tewas meminta izin Yato untuk menemui temannya itu. Namun Yato yang nggak mau membuat Yuki sedih cuma bilang jika sang harta suci nggak boleh menemui Suzuha lagi, dan meminta Yukine menjauhi pohon sakuranya sekaligus melupakan Suzuha. Balik lagi pada Kugaha yang memberitahu Bisamon jika Kazuma ke dunia manusia entah untuk alasan apa, hingga ia pun memberitahu kalau dirinya pernah melihat Suzuha bersama Yukine. Sementara itu, Yuki yang udah dilarang Yato tetap pergi ke pohon sakura dan gak sengaja melihat ada si Kazuma. Ia melihat Kazuma menaruh karangan bunga di sana membuat Yuki mengerti jika Yato melarangnya ke sana karena udah tahu sesuatu terjadi pada Suzuha. Yato yang merasakan kesedihan Yuki pun auto merasa kesakitan hingga Nora datang dan berkata jika Yuki menghambatnya maka lebih baik sang dewa memutuskan ikatannya aja dengan harta sucinya itu. Balik lagi ke Yuki yang langsung menerjang Kazuma saat pria itu akan kembali pulang ke kediaman Bisamon, membuatnya auto ikut terbawa ke tempat itu juga.
Sialnya, Bisamon lalu datang dan langsung menodongkan senjatanya pada Yukine. Namun si Yuki malah marah pada Bisamon karena sebagai tuan dari harta suci, sang dewa perang gak bisa menjaga harta sucinya sendiri. Dan ia juga berkata apa itu karena Bisamon terlalu banyak punya harta suci, membuatnya gak peduli kehilangan seorang dari mereka tanpa Bisamon tahu. Padahal selama ini Suzuha selalu merasa kesepian dan bahkan selama puluhan tahun cuma berpura-pura tersenyum agar Bisamon gak merasakan kesedihan dan kesepiannya tersebut. Bukannya sadar, Bisamon malah mengungkit masalah Kazuma yang diam-diam pernah menyelamatkan Yato, musuh besarnya dalam ritual penyucian. Walau di sini Kazuma bilang Yato bukanlah musuh melainkan penyelamat Bisamon sendiri. Saking marahnya, Bisamon mencoba menembak Yuki, namun Kazuma melindungi anak itu dengan garis batasnya. Karena hal itu, Bisamon hampir aja memutuskan ikatannya dengan Kazuma. Beruntung ia nggak jadi melakukannya dan hanya membebas tugaskan harta sucinya tersebut. Selanjutnya, 6 harta suci utama milik Bisamon yang lain berbincang karena dibebas tugaskannya Kazuma. Suguha yang belum lama bergabung berkata walau tanpa Kazuma mereka masih bisa bertugas, namun teman-temannya bilang mereka nggak bisa apa-apa tanpa Kazuma karena walau termasuk harta suci kuat, serangan mereka nggak ada apa-apanya tanpa arahan dari pria itu. Hingga Kugaha datang dan berkata nggak perlu memusingkan masalah Kazuma untuk saat ini. Suguha lalu bertanya masalah Yato yang menurut rumor udah menghabisi harta suci milik Bisamon. Namun Kuraha menjawab nggak ada yang tahu detail ceritanya karena saat kejadian hanya ada Yato, Bisamon, dan juga Kazuma aja. Namun di sini Kuraha sedikit bingung dengan kata-kata Kazuma tadi yang bilang Yato merupakan penyelamat dari Bisamon. Walau sial, Kugaha lagi-lagi menghasut mereka dengan bilang nggak usah memikirkan kata-kata dari seorang pengkhianat. Malam harinya Kazuma yang udah gak dianggap auto menumpang di rumah Kofuku, sementara Yuki yang udah kehilangan temannya terus menangis di dalam kamar. Di sisi lain, Kugaha menemui Nora untuk mengabarkan jika rencana mereka berhasil, di mana sebagai awal mereka berniat menjauhkan si Kazuma dari Bisamon. Keesokan harinya, saat Yato sedang berada di taman bersama Hiyori, Aiha tiba-tiba datang dan langsung menyerang sang dewa bencana. Yang ia bilang itu semua demi Bisamon, membuat Yato salah paham dan mengira Bisamonlah yang udah mengutus si Aiha karena melihat gadis itu menggunakan senjata kuat pemberian dari seseorang. Aiha terus menyerang Yato yang saat itu nggak membawa Yukine. Namun sang dewa bencana berhasil mendekat dan bisa menahan senjata Aiha hanya dengan satu tangan aja. Yato yang marah memasang tampang kejam sampai membuat si Aiha lari ketakutan. Yato auto mengejar gadis itu tanpa ia tahu Hiyori berhasil ditangkap oleh seseorang. Sementara Yato sendiri lalu dihadang banyak sekali ayakashi berbentuk bala-bala. Balik lagi ke Hiyori yang ternyata ditangkap oleh Kugaha dan Aiha yang bekerja sama. Beruntung Kazuma datang ke sana dengan tepat waktu. Kazuma yang membuat kedua temannya itu nggak bergerak langsung mengambil senjata yang dipegang Aiha dan memarahi gadis itu juga si Kugaha. Walau anehnya, Kugaha kemudian bisa bergerak lagi dan bergantian membuat Kazuma nggak sadarkan diri dengan mantranya. Hingga saat Yato kembali pada malam harinya, ia hanya menemukan wujud fisik Hiyori yang ada di tempat itu. Kazuma dan Hiyori ternyata dibawa ke sebuah penjara di mana pintu penjara itu diberi sebuah segel kutukan yang nggak bisa ditembus. Yang gawatnya, jika roh Hiyori berada terlalu lama terpisah dari tubuhnya, gadis itu bisa aja mati. Kazuma lalu merasa heran kenapa Kugaha nggak terpengaruh mantranya padahal dirinya udah memanggil nama pemberian dari Bisamon yang diberikan untuk Kugaha. Yang ia bilang nama pemberian dari dewanya walau berharga bisa menjadi anugerah juga bisa menjadi kutukan sekaligus. Mendengar itu, Hiyori bertanya kenapa hanya Kazuma sendiri yang punya nama berakhiran Ma, sementara harta suci Bisamon lain namanya berakhiran H. Kazuma berkata setiap dewa emang selalu memberi akhiran nama yang sama pada tiap harta sucinya, karena selain mudah dihafal, itu juga sebagai penanda dari dewa mana sang harta suci berasal. Ia menyebut klan Bisamon emang kini memberi nama akhiran H untuk harta sucinya, namun dulu ia memakai nama Ma sebagai identitas klannya, dan dari klan lama itu hanya Kazuma lah yang masih hidup, sementara anggota klan lainnya dibantai oleh si Yato. Sementara di sisi lain, Yato sendiri yang salah paham pada Bisamon mengajak Yuki untuk menyerang balik sang dewa perang. Kembali pada Kazuma yang bilang jika Yato dulu sangat bengis sampai cuma menyisakan Bisamon dan dirinya aja yang dibiarkan hidup. Hingga sampai pada saat ini Bisamon yang dendam pada Yato bisa kembali bangkit dan membangun klan barunya, bahkan ia menjadikan setiap roh yang dijumpai menjadi sebuah harta suci.
Walau hal yang diperbuat Bisamon itu baik, Kazuma sempat mengkhawatirkan jika terlalu banyak harta suci malah akan jadi bumerang untuk Bisamon sendiri. Dan itu terbukti dari pengkhianatan Kugaha sekarang, hingga Kazuma bisa menebak Kugaha berkhianat untuk melengsarkan kepemimpinan si Bisamon. Berpindah pada Aiha yang protes karena setelah memakai senjata yang diberikan Kugaha, kontaminasi tubuhnya jadi semakin parah. Namun hal itu malah dimanfaatkan Kugaha agar Aiha terus menuruti perintahnya jika ingin sembuh. Hingga Kugaha lalu memberitahu rencananya menghabisi Bisamon agar sang dewa perang digantikan dewa yang baru. Di sini disebutkan walau seorang dewa lenyap, namun jika namanya terus diingat orang maka dewa baru akan lahir untuk mengisi posisi dewa yang lenyap tersebut. Dan tujuan Kugaha adalah menjadi tangan kanan dari dewa perang yang baru menggantikan Kazuma. Dengan maksud dia akan menyetir dewa baru itu sesuai keinginannya. Mendengar itu, Aiha sebenarnya sempat nggak setuju, namun ia malah semakin diancam oleh si Kugaha. Balik lagi ke Kazuma yang udah mengerti jika Kugaha akan membuat Yato salah paham hingga sang dewa bencana menghabisi Bisamon yang dikira udah menculik Hiyori. Shin lalu berpindah pada Kofuku di mana Kuro mengkhawatirkan terjadinya perang antara dua dewa yang ia bilang jika Bisamon tewas ia bisa hidup lagi karena sebagai dewa terkenal tentu orang akan mengingat namanya. Namun Yato yang nggak terkenal nggak ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Mendengar itu, Kofuku bilang ia nggak bisa membantu karena jika ia ikut campur akan lebih banyak korban berjatuhan. Maka dari itu ia berkata dirinya mendoakan agar Bisamon yang menang. Di sini walau memihak Bisamon, ia yang merupakan dewa kesialan berharap doanya itu jadi terbalik dan berharap Yato lah yang akan memenangkan pertarungannya. Beralih pada Yato yang karena nggak punya kuil, ia nggak bisa berteleportasi ke kediaman dewa lain. Karena itu ia meminta bantuan Tenjin. Walau di sini Tenjin berkata pada Yato ia nggak percaya jika dewa terhormat macam Bisamon udah menculik orang. Karena Yato terus memaksa, Tenjin setuju dengan dua syarat, yaitu nggak ada yang boleh tahu jika ia terlibat dan satu lagi di sini nggak disebutkan apa syaratnya. Hingga Tenjin pun langsung mengirimkan Yato juga si Yukine. Yato pun langsung menghancurkan gerbang hingga nggak lama Bisamon menemuinya. Tanpa basa-basi, sang dewa perang langsung menembaki Yato habis-habisan tanpa ia tahu Kugaha senyum-senyum sendiri melihat kejadian itu. Di sisi lain, Suguha menemui Aiha untuk meminta bantuan jika para senjata utama Bisamon nggak sanggup melawan Yato. Nggak lama, Yato berhasil menyerang balik dan melukai satu senjata milik Bisamon. Sementara di penjara, Kazuma jujur pada Hiyori jika selama ini Bisamon nggak tahu kalau dulu ialah yang udah meminta Yato untuk membantai klannya sendiri. Kazuma pun bercerita kejadian waktu itu saat ia masih jadi harta suci baru untuk Bisamon. Hingga pada suatu hari, Bisamon terkena kutukan sangat parah dan gak diketahui harta suci mana yang udah mengkhianatinya. Bahkan tangan kanan Bisamon pada waktu itu sampai mengancam akan menghabisi semua harta suci sang dewa perang dengan memanggil Yato si dewa bencana jika nggak ada yang mengaku. Karena nggak ada yang mau mengaku, semua harta suci Bisamon kecuali Kazuma malah saling tuduh yang tentu itu membawa aura negatif dan hanya menjadikan kutukan Bisamon jadi semakin parah. Bahkan kacaunya mereka lalu kehilangan kendali dan malah menghabisi satu sama lain. Melihat itu, Kazuma yang nggak tahu harus berbuat apa hanya terpikir satu cara, yaitu membuat permohonan pada Yato yang waktu itu masih bersama Nora sebagai harta sucinya. Awalnya Yato terlihat malas mengabulkan permohonan Kazuma, namun si Kazuma bilang ia bahkan rela mati asal Bisamon bisa diselamatkan. Yato akhirnya setuju membantu dan saat ke kediaman si Bisamon, semua harta suci sang dewa perang ternyata udah berubah dan bergabung jadi seekor Ayakashi raksasa. Bahkan tubuh Bisamon yang nggak sadarkan diri saat itu ada di mulut Ayakashi tersebut. Melihat itu, Yato pun langsung bergerak dan mulai menghabisi sang Ayakashi bersama Nora, di mana kejadian itu adalah mimpi buruk yang diingat Bisamon di awal scene tadi, dan di sini Bisamon nggak tahu jika saat itu Yato justru sedang menyelamatkan nyawanya atas permintaan Kazuma. Balik lagi ke pertarungan, di mana Yato kembali berhasil melukai satu harta suci Bisamon, walau sial ia lalu dikurung dengan garis batas oleh 3 harta suci lainnya. Melihat kesempatan itu, Bisamon pun mencoba menghabisi Yato, namun si Yuki melindungi tuannya walau pedangnya kemudian harus terbelah menjadi 2 bagian. Nggak hanya Yukine aja yang nyawanya terancam karena Hiyori yang terlalu lama terpisah dengan tubuhnya pun udah mulai sekarat guys. Yato pun lalu coba dihabisi oleh Bisamon, namun keajaiban lalu terjadi karena Yukine ternyata belum lenyap dan malah bisa bertransformasi dalam wujud 2 pedang yang katanya kini Yukine udah berubah jadi sebuah harta maha suci. Bisamon pun kembali menyerang walau kini Yukine udah bertambah kuat dan malah bisa berbalik menekan si dewa perang.
Sementara di sisi lain, Kugaha membuat Aiha makin terkontaminasi yang tentu itu terhubung langsung dengan Bisamon dan semua harta suci yang sedang ia gunakan. Melihat itu, Yato berniat menyerang namun ia lagi-lagi dikurung dalam garis batas. Bisamon merasa heran kenapa ia tiba-tiba bisa terkontaminasi, yang Yato bilang itu adalah ganjaran karena udah mempersenjatai si Aiha untuk menculik Hiyori. Harta suci yang lain mendengar kata-kata Yato merasa bingung sementara sang dewa bencana bisa membebaskan diri dengan kekuatan baru Yukine. Sementara Kugaha yang melihat kondisi Bisamon makin senang karena ia bisa melemahkan sang dewa perang agar bisa dihabisi oleh Yato. Namun walau terkena kutukan, Bisamon ternyata masih cukup kuat untuk menghajar si Yato. Bahkan ia mampu menekan si dewa bencana walau di sisi lain semua harta yang sedang dipegang Bisamon udah terlihat nggak kuat menahan kutukan lagi. Kuruha mencoba mengingatkan Bisamon namun ia tiba-tiba didatangi si Aiha, membuat Bisamon gak ada yang mencegah dan ia pun makin mengamuk bahkan menggunakan harta suci lain yang belum terkontaminasi. Sementara itu di dalam Kugaha membawa Ayakashi besar untuk memulai pelenyapan pada harta suci milik Bisamon lainnya. Berpindah pada Kazuma yang udah frustasi karena Hiyori udah sekarat di sampingnya, tapi tiba-tiba pintu penjaranya terbuka karena ternyata ayah datang bersama Kuraha untuk membantu si Kazuma. Kazuma meminta Kuruha membawanya ke tempat Bisamon hingga nggak diduga Hiyori bisa kembali terbangun untuk menghentikan Yato yang sedang menyerang sang dewa perang. Dalam perjalanan, Kuruha memberi info dari Aiha jika selama ini Kugaha menggunakan semacam obat untuk menyembunyikan kontaminasi. Makanya saat pemeriksaan, Kazuma nggak menemukan apapun di tubuh Aiha, Bisamon bahkan Kugaha sendiri. Sementara itu, pembantaian terus terjadi di kediaman Bisamon membuat sang dewa yang merasakan hal itu ikut merasakan kesakitan juga. Yato hampir aja berhasil menghabisi Bisamon, beruntung Hiyori datang tepat waktu untuk menghentikan sang dewa bencana. Kazuma dan Hiyori pun langsung memberitahu Yato jika Kugaha lah dalang dibalik semua ini, tapi tiba-tiba Bisamon yang udah termakan amarahnya sendiri malah kembali mencoba menyerang Yato. Karena itu pertarungan pun kembali terjadi tanpa mereka tahu di dalam udah banyak harta suci menjadi korban akibat rencana si Kugaha. Balik lagi ke Bisamon yang mencoba menularkan kutukannya ke Yato tanpa peduli Kazuma dan yang lainnya ada di sana juga. Karena dirasa sangat membahayakan, Yato pun meminta Yukine bersiap untuk melenyapkan Bisamon. Yato kembali dalam mode kejamnya dan berhasil menebas sang dewa perang, tapi ternyata Bisamon masih bisa bertahan dan menyerang balik, walau Kazuma lalu melindungi Yato dan malah ia yang terkena tebasan dari dewanya sendiri. Kazuma pun lalu memeluk Bisamon dan jujur jika dulu ialah yang udah meminta Yato menghabisi klan Ma. Kazuma juga berkata jika sebenarnya ia ingin jujur dari dulu mengatakannya, namun melihat Bisamon bisa bangkit karena menaruh dendam pada Yato, Kazuma membiarkan sang dewa perang salah paham selama ini. Mengetahui kebenarannya, Bisamon auto menangis sementara Kazuma nggak sadarkan diri dalam pelukan sang dewa. Hingga nggak lama, Kugaha pun akhirnya menampakkan diri. Kugaha menghampiri Bisamon dan berkata jika semua yang terjadi karena kesalahan Bisamon sendiri. Ia bilang menurut legenda Bisamon Ten adalah seorang dewa ganas yang bertarung menggunakan harta suci terbaik. Namun Bisamon yang sekarang justru sangat mudah menjadikan roh sebagai harta sucinya, nggak terkecuali roh lemah yang Kugaha anggap sebagai sampah. Bahkan sekarang parahnya seorang dewa perang bisa-bisanya terkena kutukan karena harta sucinya sendiri. Yang kacaunya Kugaha meminta Bisamon menebus semua kesalahannya tersebut dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar hal itu, Kuruha jadi sangat marah dan menyebut Kugaha sebagai pengkhianat, namun sang dokter bilang ia melakukan hal ini untuk kelahiran Bisamon yang baru. Mengejutkannya, saat Kugaha akan menyentuh Bisamon, seseorang tiba-tiba menebas satu lengannya, di mana orang itu nggak lain adalah sang dewa bencana. Setelahnya, Yato mengejek Kugaha sebagai anak manja yang sedang merengek dan meminta perhatian pada ibunya. Ia juga mengecam jika perbuatan sang dokter yang ingin mendikte Bisamon adalah kesalahan. Karena katanya apapun yang dilakukan seorang dewa selalu benar dan gak pernah salah. Hingga Kugaha pun lalu mengeluarkan si Ayakashi hijau untuk melawan Yato. Berpindah ke dalam di mana ternyata saat itu Ryukiha berhasil bersembunyi bersama seorang harta suci lain yang bernama Fumiha. Walau sial, keduanya lalu didatangi oleh si Ayakashi hijau. Balik lagi ke Yato yang berhasil mengenai lengan si Ayakashi walau ia harus terhempas terkena kibasan ekor dari makhluk tersebut. Mengejutkannya, makhluk itu bisa meregenerasi lengannya dan kembali menyerang sang dewa bencana. Tapi hebatnya, Yato lalu bisa menjatuhkan sang Ayakashi, bahkan pada serangan selanjutnya ia mampu memusnahkan siluman itu.
Mengejutkannya saat Yato akan menghabisi Kugaha, Bisamon bangkit untuk melindungi harta sucinya tersebut. Bahkan sampai bilang Kugaha adalah harta sucinya yang berharga. Bisamon lalu mengingat saat ia pertama kali menjadikan Kugaha sebagai harta sucinya. Dan sejak saat itu, Kugaha selalu berlaku baik dan bahkan mau mengajari harta suci lain wawasan yang ia miliki. Konyolnya, Bisamon juga berkata jika yang dilakukan si Kugaha nggak salah, membuat pria itu makin besar kepala dan membenarkan jika dirinya emang nggak pernah salah. Nggak lama, Akiha memberitahu jika di dalam hampir semua harta suci milik Bisamon udah dihabisi Ayakashi hijau yang dibawa oleh sang dokter. Membuat Bisamon akhirnya mau memutuskan ikatannya dengan Kugaha dan mengirim sang dokter ke tempat lain. Hiyori lalu meminta Yato pulang karena udah cukup ikut campur dengan urusan Bisamon, hingga sang dewa bencana berpesan pada Bisamon kalau wanita itu harus yakin jika apapun yang diperbuatnya adalah sebuah kebenaran. Kita berpindah ke dalam, di mana harta suci yang selamat sedang bersembunyi di tempat Bisamon biasa berendam, tapi Ryukiha dan Fumiha yang sedang dikejar si Ayakashi lalu datang ke sana dan malah membuat teman-temannya yang lain berada dalam bahaya juga. Beruntung Bisamon datang dan menggunakan harta suci tua bernama Rukiha untuk melawan si Ayakashi. Keesokan harinya, saat Kazuma tersadar, Bisamon udah ada di sampingnya dan memberitahu walau kehilangan banyak rekan, namun semua harta suci yang selamat dalam keadaan baik-baik aja. Bahkan Aiha berhasil melewati ritual penyucian dan lalu meminta maaf pada Suguha karena selalu menyimpan rasa iri hati selama ini. Nggak diduga, Kazuma yang merasa nggak pantas melayani Bisamon lalu meminta sang dewa untuk melepaskan dirinya aja. Namun Bisamon bilang sebagai roh manusia wajar jika Kazuma berbuat salah. Nggak lama, Suguha dan yang lain datang ke sana juga, di mana atas ide Bisamon kini mereka punya buku curhatan sesama harta suci. Jadi dengan begitu nggak akan ada yang memendam rasa iri lagi antara satu dengan lainnya. Karena buku itu, Kazuma terlihat jadi sangat senang hingga Bisamon pun akhirnya mencabut hukuman Kazuma dan menjadikan pria itu sebagai tangan kanannya lagi. Sementara di sisi lain, Yato yang berhasil kembali dengan selamat langsung disambut bahagia oleh teman-temannya. Yato kemudian memamerkan pada semua orang jika kini Yukine udah bertransformasi menjadi harta mahasuci. Yang Kofuku bilang harta mahasuci adalah roh yang rela berkorban untuk dewanya. Dan di sini disebutkan jika selain Yukine, Kazuma pun merupakan sebuah harta mahasuci. Nggak lama, Hiyori berencana untuk pulang, namun Tenjin menghentikannya karena ternyata syarat yang kedua yang ia minta sebelumnya adalah meminta Yato harus memutuskan ikatannya dengan gadis itu. By the way, di sini Tenjin bukannya jahat ya guys, tapi ia justru kasihan pada kondisi Hiyori. Yato pun lalu bersiap memutus ikatannya dengan Hiyori. Beruntung sang gadis masih punya permohonan di akhir season 1 kemarin, di mana ia meminta agar bisa mengingat Yato dan kawan-kawan lebih lama lagi. Dan karena hal tersebut, syarat kedua dari Tenjin pun akhirnya dibatalkan. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.